أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan memelihara dan juga bermajlis serta membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Kalau kemarin kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran dan membacanya, dan sekarang adalah kita berbicara tentang bagaimana memelihara dan bermajlis serta membaca Al-Quran dengan suara indah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memelihara Al-Quran, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di antaranya bangun malam sepertiga terakhir malam menika digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholatnya ataukah di luar sholatnya. Demikian juga para sahabat. Hal ini kalau kita baca di dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna mina thulutsayil lail wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu, ya'lamu, mengetahui, annaka taqumu, sesungguhnya engkau bangun, adna mina thulutsayil lail, jadi sepertiga malam yang terakhir itu, wanisfahu, dan juga kadang separuhnya, wa thulutsahu, dan sepertiganya, wa ta'ifatun, dan juga sekelompok, minal ladzina ma'ak, dari para sahabat yang bersamamu itu. Jadi ini diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, demikian juga para sahabat untuk menunaikan sholat sekaligus untuk mentadarus Al-Quran itu, mempertahankan bacaan Al-Quran ataupun hafalannya. Dan para Nabi dan para sahabat ini berusaha sedemikian rupa, dan bahkan ada sebagian yang juga mengalami kesusahan itu, ya. Maka kemudian dalam hal inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah sesuatu yang paling mudah saja di dalam Al-Quran itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun malam menika bacaannya nggih panjang-panjang, ya, panjang-panjang, sehingga kemudian ada sahabat yang juga ikut di dalamnya, ya mungkin ada yang kuat, ada juga yang tidak begitu, saking bacaannya panjang-panjang begitu. Sehingga kemudian di sini Allah memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah oleh kalian segala sesuatu yang paling mudah daripada Al-Quran itu. Jangan kemudian memaksakan diri. Nah, demikian juga niki murojaah. Murojaah menika juga diawali yang paling gampang, yang paling mudah. Mengulang menika adalah yang paling gampang dan yang paling mudah. Kalau kita mengulang Al-Quran, kalau kita menghafal menika Bapak Ibu sekalian, mengulang Al-Quran dari yang paling susah itu malah justru membuat kita futur, ya, mengurangi semangat kita di dalam kita membaca ataupun menghafal Al-Quran. Maka biasanya
mengulang itu adalah dari sesuatu yang paling mudah dulu, kemudian berlanjut kepada sesuatu yang kemudian sulit gitu. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga para sahabat. Sehingga kemudian para sahabat itu dengan kebiasaan sepertiga malam yang terakhir itu untuk mentadarus, menghafal Al-Quran itu, yang kemudian Al-Quran itu menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan yang dihafal di luar kepala. Itulah yang kemudian berkat kesungguhan itu ya, komitmen yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis diceritakan terkait dengan bagaimana menghafal Al-Qur'an itu. Nah, ini dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari menika dikenal sebagai salah satu penulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi, dan beliau adalah seorang sahabat yang suaranya itu sangat indah. Niku Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kalau beliau membaca Al-Qur'an, itu pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menika sampai meneteskan air mata. Itu karena bacaan yang sangat bagus, yang sangat indah dibacakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niko bersabda, ta'ahadu hadal Qur'an. Dari kata ahdun, ya, berjanji setia. Ta'ahadu hadal Qur'an, maksudnya bersetialah dengan Al-Qur'an ini. Maksudnya bahwa bersetia di sini maksudnya bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an menika konsisten, Bapak Ibu. Terus menerus, itu namanya bersetia. Ta'ahadu hadzal Qur'an. Berjanji setialah untuk terus merawat dan membaca Al-Qur'an itu. Nah, ta'ahadu ini maksudnya adalah kita menetapkan waktu tertentu di dalam sehari semalam menika, kira-kira bacanya itu kapan. Niku namanya ta'ahadu. Jadi kita menetapkan waktu tertentu untuk menyempatkan membaca Al-Qur'an. Menika maknanipun ta'ahadu. Ya, berjanji setia untuk terus membaca dan menghafal Al-Qur'an menika. Ya, paling tidak umpamanya kita habis sholat subuh atau habis sholat isya atau habis sholat maghrib, monggo niku waktu yang bisa kita pilih. Kapan untuk kita tetapkan 15 menit atau berapa, tetapi rutin setiap hari. Nah, itu namanya ta'ahadu. Kalau panjenengan, kalau kita kok membacanya itu masih sekenanya, berarti belum ta'ahadu. Nah, begitu. Jadi ta'ahadu menika adalah membaca dengan setia, dengan menetapkan waktu kita kapan, dan itu rutin, sebegitu terus kita rutinkan. Umpamanya kalau habis isya kita 15 menit mengambil waktu, kita merutinkan diri setiap harinya itu begitu terus, itu namanya ta'ahadu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Wonten Bapak Ibu sering engkang sampun ngeten iki ta'ahadu menika. Wonten nggih? Insyaallah wonten nggih. Ya, kita insyaallah berusaha Bapak Ibu sekalian. Karena ya Allah itu kan menyediakan waktu bagi kita sama 24 jam. Hanya saja apakah kita setia dengan Al-Qur'an ataukah tidak. Itu tergantung diri kita masing-masing. Paling tidak umpamanya awal kita menyediakan waktu 5 menit. Nah, nanti ditingkatkan lagi berapa menit. Tapi rutin tiap hari begitu. Membaca, menghafal, membaca, menghafal. Nah, umpamanya ada masalah, saya itu usianya sudah 70, Pak, 60, apa mungkin menghafal? Saged. Para sahabat menika usia lanjut masih tetap menghafal Al-Qur'an. Begitu sampai
mereka itu meninggal dunia. Jadi yang namanya menghafal itu bukan hal langgar waktu, walaupun kita menghafal setelah itu nanti lupa lagi, nggak masalah. Tetapi kita tetap berusaha untuk menghafal 1 ayat, 2 ayat Al-Quran. Itu adalah salah satu bentuk ta'ahadu kita dengan Al-Quran. Berjanji setia untuk merawat, membaca, dan menghafal Al-Quran menika. Ini salah satu caranya begitu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dengan kesetiaan kita dengan merawat Al-Quran menika, ini insya Allah Al-Quran menika akan terus terpelihara. Begitu. Itu salah satu cara bagaimana Al-Quran menika terus terpelihara dan tidak akan mungkin akan dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena bacaan-bacaan Al-Quran itu dihafal ibaratnya di dalam dada kita masing-masing. Sekalipun umpamanya Al-Quran itu tidak ada, maka kita bisa membaca Al-Quran itu di mana saja dan kapan saja, tidak harus disertai dengan teksnya. Nah, ini salah satu keutamaane ngoten niku Bapak Ibu sekalian, ya. Maka di dalam ayat Al-Quran menika, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, ya, menurunkan az-zikr, maksudnya Al-Qur'an itu, dan kami menjaganya. Di sini Allah menyatakan wa inna, kami menjaganya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an menika itu bukan bukan hanya Allah yang menjaga, tetapi Allah itu menggunakan kata lafaz kami. Maksudnya kami itu adalah juga berserta orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an menika yang terus menjaga Al-Qur'an. Ya caranipun mekaten niku. Panjenengan kita sedaya ta'ahadu dengan Al-Quran menika, berjanji setia dengan Al-Quran dengan sering membacanya, ya minimal sehari itu sekali dalam jangka waktu sekian menit, tetapi rutin secara terus menerus begitu. Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi, ta'ahadu hadzal Quran, berjanji setialah untuk merawat menjaga Al-Quran itu. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi zat yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di tangannya, lahuwa asaddu tafallutan, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu asaddu tafallutan, adalah sesuatu yang paling mudah lepas, ya, dari kita, ya, dari orang-orang mukmin menika, minal ibli min ukuliha, dari seekor unta yang dicencang, yang diikat menika. Jadi memang Al-Qur'an menika gampang lepas, gampang hilang mekaten. Ya, ibaratnya pun ya lebih mudah daripada seekor unta yang diikat menika. Nah, tetapi maka disinilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ta'ahud. Ya kita awali umpamanya ta'ahud dengan Al-Qur'an menika dari bacaan-bacaan surat-surat atau bacaan surat-surat pendek atau ayat-ayat yang paling mudah. Menika berta'ahud. Pak, insya Allah dengan demikian paling tidak kita berkontribusi untuk menjaga bagian daripada Al-Qur'an menika, merawat bagian daripada Al-Qur'an menika, walaupun kita tidak bisa secara keseluruhan. Nah ini. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu sahibil Qur'an, sesungguhnya perumpamaan sahibul Qur'an, ya orang yang ahli Al-Quran, pembaca Al-Quran, hafid Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu namanya sahibul Quran. Dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sahibul Quran.
Diibaratkan oleh Nabi kamatsalil ibil mu'allaqah, seperti onta yang diikat itu. Maksudnya bahwa kita itu adalah merawat Al-Quran itu seperti itu. Ya. Maksudnya ya merawat Al-Quran itu ya mengikatkan waktu kita, sebab membagi waktu kita itu dengan memperhatikan Al-Quran. Walaupun tidak banyak, tetapi terus kita lakukan menika. Kamatsalil ibil mu'allaqah, seperti seekor onta yang diikat itu. In ahada alaiha, sekiranya seseorang itu berjanji setia untuk merawatnya secara terus-menerus, amsakaha, maka dia mampu untuk terus memegangnya, maksudnya memegang Al-Quran itu. Ya. Tapi sebaliknya, wa in atlaqaha, sebaliknya kalau dia itu membiarkan begitu saja Al-Quran itu, kita biarkan begitu saja, ya kita membacanya ya semau kita, kapan umpamanya ya saenake dhewe mekaten, maka itu akan zahabat, hilang. Jadi Al-Quran akan hilang dari pantauan kita, dari rawatan kita, dari hati kita, dari pikiran kita, bahkan lama-lama juga bisa lepas dari amalan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Karena para sahabat itu begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menengok sejarah bagaimana mereka itu merawat Al-Quran. Bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hidupnya itu ngeten iki berpesan, wala taktubu anni ghairal Quran, kata Nabi, janganlah kalian itu menulis sesuatu pun dari aku selain daripada Al-Quran. Jadi para sahabat niko boten angsal ya kalih Nabi untuk menulis dari Nabi menika selain Al-Quran. Dan terus karena apa? Karena khawatir kalau Nabi menika, seandainya para sahabat menika menulis selain daripada Al-Quran, dikhawatirkan Al-Quran itu nanti bercampur dengan ucapan atau sabda Nabi dan lain sebagainya. Maka ketika Kanjeng Nabi menika masih sugeng, masih hidup, para sahabat yang dilakukan selain menghafal, mencatat dari Nabi itu hanya Al-Quran. Sementara hal-hal yang bukan Al-Quran itu tidak boleh untuk dicatat oleh Kanjeng Nabi, oleh para sahabat. Niku perintahipun Kanjeng Nabi mekaten. Sehingga kemudian Al-Quran sampai wahyu yang pertama yang terakhir menika semuanya dihafal secara tekun oleh para sahabat ya, di luar kepala begitu, di dalam hati mereka masing-masing. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian kok tidak hafal Al-Quran. Rata-rata para sahabat menika adalah hafal Al-Quran, hafid Al-Quran. Bahkan ketika perang Yamamah menika, Bapak Ibu sekalian, diceritakan menika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menika nangis pada saat perang Yamamah. Karena apa? Ada 40.000 sahabat yang meninggal dunia dan semuanya adalah hafid Al-Quran. Nangis. Yang dari situlah kemudian Abu Bakar As-Siddiq menika kemudian hafalan-hafalan sahabat ini kalau tidak ditulis dan dikodifikasikan menjadi pegangan satu Al-Quran, maka kita akan kehilangan banyak Al-Quran nantinya. Sehingga kemudian dari pendapat sahabat disetujui oleh Umar ibn al-Khattab sampai Utsman bin Affan, sehingga kemudian Al-Quran menika disatukan dari hafalan seluruh para sahabat, termasuk catatan-catatan Al-Quran dari masing-masing sahabat menika, sehingga kemudian menjadi mushaf Utsmani yang kita kenal hingga sampai saat ini menika. Nah, ini usaha
Nabi dan juga para sahabat di dalam merawat Al-Quran. Terus buatan main-main Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk merawat Al-Quran itu perjuangan yang begitu luar biasa. Makanya tidak ada kitab yang dihafal sedemikian rupa selain daripada Al-Quran. Jadi kitab suci yang paling luar biasa, yang unik, yang melekat di dalam setiap kolbu orang-orang yang beriman, dihafal sampai di luar kepala menika, itu adalah Al-Quran menika. Kitab-kitab suci yang lain mboten wonten niku Bapak Ibu sekalian. Enggak ada kok yang namanya orang penghafal kitab Injil, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mboten wonten. Nggih, mboten wonten. Yang ada penghafal menika nggih Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an menika. Sehingga kemudian dari semenjak dulu hingga sampai saat ini, ketika ada usaha-usaha orang untuk kemudian memalsukan Al-Qur'an, itu mudah diketahui. Karena hafalan-hafalan kita, hafalan-hafalan kaum muslimin, hafalan-hafalan para hafiz dari Al-Quran menika. Jadi gampang diketahui menika. Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Jadi mekaten Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya itu mendapatkan kabar bahwa kitab perjanjian kitab Injil menika sedang direvisi. Revisinya selesai. Kitab suci direvisi. Jadi dalam revisi terbaru kata Allah hilang semua. Nggak ada kata Allah di dalam kitab sucinya itu. Katanya begitu ya. Itu kitab suci mereka mekaten menika Bapak Ibu sekalian. Kalau Al-Qur'an boten dari semenjak dulu nggih bunyi Al-Fatihah itu nggih ngoten niku. Nggih. Bacaane nggih ngoten niku, kedengarane nggih ngoten niku. Nikulah yang yang membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, karena kita peduli terkait dengan bagaimana otentisitas. Kita peduli bagaimana kita merawat keaslian Al-Qur'an itu, sehingga kemudian Al-Qur'an itu tidak mudah untuk kemudian dimanipulasi sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menika Bapak Ibu sekalian, itu diantara usaha yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama, ya, hingga sampai saat ini. Makanya anak-anak santri menika harus lebih giat di dalam menghafal Al-Qur'an. Murojaahnya diperkuat, diulang-ulang. Murojaah itu tidak hanya sekali dua kali. Murojaah itu sampai 10, 15, 20 kali. Itu namanya Shahibul Quran. Kalau cuman mengulang sekali itu bukan murojaah itu. Murojaah itu sampai 20 kali, 30 kali. Kalau kita menghafal, kalau masih mikir itu bukan menghafal. Kalau menghafal itu sudah tidak mikir, ketika mengucapkan lafal itu meluncur dengan sendiri. Jadi itu namanya hafalan. Tapi kalau masih mikir itu belum hafal. Begitu. Makanya murojaah itu sampai itu bahkan ratusan kali itu murojaah. Begitu caranya. Jadi kalau hanya sekali belum hafalan, 2 kali belum hafalan. Nah itu. Ya caranya bagaimana, diantaranya maunya ya ngajak teman gandengan, maksudnya gandengan itu saling menyimak. Hafal ini, menyimak, gantian. Yang satu menghafal, yang satu memperhatikan. Kalau ada bacaan yang salah dikoreksi begitu. Jadi jangan banyak mainnya, jangan banyak tidurnya begitu ya. Seorang santri itu nggak boleh banyak tidur.
tetapi banyak berjaga, banyak hafalannya, terutama Al-Quran itu. Nah, begitu. Kemudian keutamaan bermajelis Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita bermajelis Al-Quran ngeten niki adalah merupakan satu keutamaan. Ya, mempelajari Al-Quran, memperdalam Al-Quran, mulai dari awal belajar, ya panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, al-waqfu wal ibtida, sampai memahami satu dua kata, kalimat, ya, surat, ya, Al-Quran menika itu namanya bermajelis. Bermajelis. Makanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an diceritakan menika bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, suatu jamaah berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah, maksudnya di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, yang mereka itu membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu, dan mereka itu bertadarus Al-Quran, bainahum, di antara mereka, saling menyimak, ya, saling mengoreksi di antara mereka terhadap apa yang mereka baca, terhadap apa yang mereka hafal itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali bahwasanya as-sakinah, ketenangan itu akan turun kepada mereka, ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa khafathumul malaikah, dan mereka juga akan diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, membanggakan mereka kepada makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para malaikat. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita, ya, di hadapan Allah, di hadapan para malaikat menika. Niki salah satu keutamaan ketika kita mau membaca, mentadarus, bahkan kemudian kita menghafal Al-Quran menika. Walaupun umpamanya yang kita hafal, yang kita baca itu ya mungkin 1 ayat, 2 ayat. Nah, begitu. Tetapi ada upaya bagi kita semua untuk menjaga Al-Quran menika. Niki keutamaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Niki dianjurkan. Memperbagus suara, mempercantik suara di dalam membaca Al-Quran menika sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran dengan suara bagus menika, itu akan semakin meningkatkan kekhusyuan kita, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Meningkatkan perhatian kita terhadap bacaan yang kita baca. Semakin menghayati makna yang dikandung di dalam Al-Quran itu ketika kita memperbagus bacaan Al-Quran menika. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita kalau membaca Al-Quran belajar untuk paling tidak mentartil Al-Quran. Walaupun kemarin dalam hadis menika orang yang membaca terputus-putus karena sulit menika, itu mendapatkan 2 pahala. Tetapi kita tetap berusaha secara terus-menerus untuk kemudian memperbagus bacaan kita, memperbagus suara kita, dan seterusnya. Ini diantara juga dalam rangka untuk menjaga Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Makanya sangat baik, kemarin ada berita
di pondok pesantren kita anak-anak diajari tilawah. Itu bagus dan itu sangat disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sekedar murotal, tetapi tilawah dengan indah. Nah, menika. Dan memang saat ini memang penggemar ngoten niku tilawatul Quran itu sangat jarang Bapak Ibu sekalian. Cah nom-nom ki lebih suka yo nyanyi, karaokean. Nah, begitu. Daripada karaokean nyanyi yang enggak jelas begitu guys, itu menyenandungkan Al-Qur'an dengan suara indah dan itu belajar itu saya kira akan lebih baik begitu. Dengan nada bayati, soba, ya, hijaz, ya, dan lain-lain menika. Niku bisa dilatih. Karena ya itu namanya kalau tidak latihan nggak akan bisa menika Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa. Ya. Jadi ya melakukan menika mboten gampil ibaratipun ngoten niku. Mboten gampil, angel. Maka perlu latihan suara, perlu latihan pernafasan begitu. Maka anak-anak santri harus bersemangat itu. Ya. Suaranya bagus nanti jadi bisa diikutkan di MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah itu. Diusahakan untuk secara terus-menerus. Yang penting terus-menerus konsisten. Ya. Saya dulu juga pernah belajar. Belajarnya itu lama sekali. Lama sekali. Saya suka ya guru saya itu ngajar sini saya ikut, ke sana ikut. Jadi keliling itu mesti dia ngajar, saya ada ikut. Saking senengnya itu waktu waktu saya masih kecil di Lampung itu. Itu usaha. Walaupun suaranya jelek, tapi ketika secara terus-menerus, ya ternyata bisa. Walaupun ya tidak masuk standar MTQ, tapi saged menyuarakan membaca Al-Quran dengan bagus, dengan nagham, namanya soba, bayati, ya hijaz, ros, insya Allah bisa. Ya, walaupun tidak pernah dipilih kok kemudian masuk kemudian Musabaqah Tilawatil Quran, tilawah ini mboten. Ya karena ada yang lebih bagus lagi, tentu yang dipilih yang lebih bagus menika. Tetapi bisa. Nah, begitu. Sehingga kemudian kalau ada acara-acara menika kalau ditunjuk terpaksa maju ora enek sing tilawah qiraah nggih iso. Ngoten. Begitu. Ya karena anak-anak muda sekarang itu angel cari yang bisa membaca Al-Qur'an bagus sesuai dengan nagham menika angel sulit. Nah menika karena lebih suka karaokean menika, lebih suka nyanyi, lebih suka, tapi terkait dengan membaca Al-Qur'an malah justru ditinggalkan. Nah menika. Nah ini ya termasuk krisis ya di dalam kita begitu ya. Di Muhammadiyah itu mencari membaca Al-Qur'an ini angel. Kalau murotal akeh. Orang yang bisa membaca al-murotal banyak. Kalau murotal itu belajar 5 kali 10 kali selesai bisa. Tetapi kalau nagham Al-Qur'an itu memang agak sulit. Diperlukan effort tertentu, effort khusus karena mengatur pernafasan, energi, suara. Nah, begitu. Memang ada usaha atau effort tertentu. Yang ngajar tilawah menika nggih sabare kelewat. Mulai mboten sabar, mboten dados Bapak Ibu sekalian. Sabar teladan. Nggih estu, mboten sabar sampai puluhan kali kok siswaku kok ora dadi-dadi. Gitu terus kemawon. Wis sabar sampai puluhan kali kadang-kadang hanya satu orang muncul kayak bagus, tapi yang lainnya ngelokor-ngelokor suarane. Tapi terus dilakukan menika. Nek mboten telaten enggak mboten dados.
Lihat 5 kali kok wah kok capek. Orang ketok era dadi wah niku mboten tipe pengajar Al-Qur'an. Harus sabar betul. Niate dadi ora dadi sing penting ngajarkan nahom. Nah, begitu. Ya saat ini mungkin beliau anak-anak belum nyantol, tapi nanti mungkin 2 tahun atau nanti setelah lulus baru mungkin nyantol lagunya itu suaranya sudah mapan begitu. Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbagus bacaan Al-Qur'an menika adalah sangat-sangat dianjurkan. Niki diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasulullah, ma'adzinallahu li syai'in, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mendengarkan pada sesuatu yang lebih ia senangi, yang lebih ia ridhoi, yang lebih ia cintai, ma'adzina linabiyin, ya, daripada apa yang ia dengar yang dengan penuh ridho, yang penuh dengan cinta, kesukaan terhadap yang dilakukan oleh Nabi. Apa? Karena apa? Karena hasanis saut, karena Nabi itu ketika membaca Al-Qur'an dengan suara yang sangat indah dan bagus. Terus Kanjeng Nabi menika Bapak Ibu sekalian, kalau membaca Al-Qur'an itu dengan suara indah, dengan suara bagus. Nah, mekaten niku. Itu sangat disenangi oleh Allah. Yataghanna bil Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu dibaca dengan taghanna, ya, dibaca dengan taghanna, dengan suara yang bagus, suara yang indah, yajharu bihi, dengan kemudian membacanya dengan lantang dan keras. Ya, namanya bacaan bagus niku kalau membacanya lantang dan keras niku, ya para sahabat dan juga kaum muslimin mendengarkannya itu nggih seneng Bapak Ibu sekalian. Senang. Niki Bapak Ibu sekalian. Terus ini sabdanipun Kanjeng Nabi di antara cara untuk merawat Al-Qur'an menika dengan yataghanna bil Qur'an, dengan hasanis saut, dengan suara indah, ya, dengan suara indah. Kemudian yang lainnya adalah Kanjeng Nabi menika menyukai sahabat yang membaca Al-Qur'an dengan suara indah. Kalau ada sahabat yang bersuara indah, Kanjeng Nabi itu biasanya meminta untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau, untuk beliau itu mendengarnya. Ini diceritakan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Tadi saya cerita sahabat Abu Musa menika selain hafid Al-Qur'an, penulis Al-Qur'an, beliau itu kalau melantunkan Al-Qur'an menika sangat-sangat indah. Kata beliau, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepadanya. Apa sabdanya? Laqad utita misbarun min mazamiri ali Daud. Sahabat Abu Musa, sungguh engkau dikaruniakan oleh Allah misbaron, yaitu seruling, min mazamiri ali Daud, dari serulingnya keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Saking indah suaranya menika loh, disebut sebagai serulingnya Nabi Daud. Kalau melantunkan bacaan Al-Qur'an menika, begitu indahnya menika. Itu disebut dengan mismarun min mazamiri ali Daud. Ya. Kemudian dalam surat riwayat Imam Muslim juga disebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
lau ro'aitani, sahabat Abu Musa, sekiranya engkau mengetahuiku, engkau melihatku, wa ana astami'u li qira'atika al-barakah, maka aku mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu tadi malam. Terus kalau wonten sahabat itu lagi tadarus Al-Qur'an menika, kok suarane apik, Kanjeng Nabi itu mendengarkan. Mirengake, mendengarkan itu. Gitu. Mendengarkan. Nah, itu kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disampaikan ini kepada Abu Musa menika, sehingga kemudian menjadi kebanggaan Abu Musa menika. Ya, karena bacaannya bagus begitu ya. Jadi sampai Nabi itu menyatakan, seandainya kamu melihatku atau ngerti bahwasanya aku mendengarkan bacaan qiraahmu tadi malam, mungkin kamu suka, senang begitu. Nah, kira-kira mengatakan itu. Jadi cara Nabi untuk membuat bangga para sahabat, ketika para sahabat menika adalah betul-betul merawat Al-Qur'an, baik itu dengan cara menghafalnya ataupun dengan cara membaca Al-Qur'an dengan suara indah menika. Nah, sahabat Barok bin Azib radhiyallahu an itu juga pernah mireng, pernah mendengar. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya, membaca Al-Qur'an pada saat sholat isya, bitin wa zaitun, yaitu surat watini wa zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Kata Barok bin Azib, saya tidak mendengar seorang pun yang lebih indah bacaannya selain daripada beliau. Jadi beliau itu kalau membacakan, menyenandungkan surat At-Tin itu begitu sahdu, indah mekaten. Jadi ini pengakuan sahabat Barok bin Azib terkait dengan bacaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan dari sahabat Lubabah, Abu Lubabah bin Bashir bin Abdullah bin Abdul Mundir radhiyallahu an, kata Nabi, man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna, barang siapa yang tidak mau melakukan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu dengan indah, maka bukan golonganku. Bukan berarti kalau kita itu membaca Al-Qur'an dengan suara yang memang kita miliki, rodo gerok-gerok, rodo bukan graung niku, bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak Bapak Ibu. Tetapi kita berupaya dengan sebaik mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an. Nek suara kita nggih gerok-gerok ngoten, nggih suara kita memang gerok-gerok ngoten, nggih mboten napa-napa. Nggih. Yang penting kita membaca Al-Qur'an dengan sebaik mungkin. Nah, begitu. Karena apa? Karena Al-Qur'an menika bacaan yang sangat mulia, maka kita cara membacanya pun dengan cara yang mulia, memuliakan Al-Qur'an dengan memperbagus suara kita dan seterusnya. Ampun lagu kemawon yang diperbagus nggih Bapak Ibu sekalian. Lagu aja kita berulang-ulang ya, sampai kemudian hafal supaya bagus sesuai dengan suara artisnya, mekaten nggih. Apalagi kok Al-Qur'an. Al-Qur'an macane sak enake, sak asal-asalan. Nah, itu kan ya prihatin nek ngoten niku. Wong lagu aja kita ulang-ulang berpuluh-puluh kali supaya mendekati suara artisipun, kok Al-Qur'an kok sekenanya di dalam membaca. Maka ya kita balik sekarang ini Bapak Ibu sekalian, maka membaca Al-Qur'an itu kita usahakan dengan sebaik mungkin. Ya, begitu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain diceritakan
Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud menika seorang penulis wahyu, seorang hafidz Al-Qur'an dan juga salah seorang sahabat yang suaranya sangat indah. Selain Abu Musa adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Jadi beliau adalah katibul wahyi. Jadi penulis wahyu yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan dengan rosam Al-Qur'an itu rujukannya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah yang ditunjuk di dalam menulis wahyu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan beliau menyatakan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu bersabda kepadaku. Apa sabdanya? Iqra alayyal Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, coba bacakan Al-Qur'an kepadaku. Iqra, bacakan alayya kepadaku Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Fakultu, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu ketika ngeten iki, ya Rasulullah, aqra alaik. Wahai Rasulullah, aku akan membacakan Al-Qur'an untukmu wahai Nabi. Ini memastikan. Iya. Wa alaika unzil, sementara engkau adalah seorang yang diturunkan Al-Qur'an. Mana mungkin kira-kira begitu? Mana mungkin saya akan membacakan Al-Qur'an untukmu padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu wahai Nabi. Maka kata Rasulullah, qala inni uhibbu an asma'ah. Aku senang wahai Ibnu Mas'ud untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu min ghairi, selain daripadaku. Maka dari komentar Kanjeng Nabi menika kemudian Ibnu Mas'ud membaca Al-Qur'an. Faqara'tu alaihi suratan nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah. Maka aku membacakan Al-Qur'an itu kepada Kanjeng Nabi, yaitu surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai pada ayat apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat ke-41. Jadi surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 41. Terus Ibnu Mas'ud ngaos dengan suara indah didengarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayat itu kemudian Kanjeng Nabi bersabda, hasbukal an. Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilai, aku nengok kepada Kanjeng Nabi ketika menyatakan hasbukal an, cukup. Faida ainahu tadrifat. Ternyata Kanjeng Nabi menika berderai air mata. Air mata keluar dari kedua matanya beliau karena mendengarkan bacaan yang dibaca oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang bacaan yang indah itu kadang-kadang membuat hati menika gemetar. Gemetar. Apalagi ada seorang imam suaranya indah, membacanya itu penuh penghayatan. Kita itu yang di belakangnya itu iso sesenggukan, nangis. Ya, sesenggukan. Saking kemudian kita menghayati bacaannya itu, kita ada kesadaran, ya Allah, begitu kita itu dhaifnya, ya Allah, kita itu begitu banyak dosanya, kita itu bisa meleleh air mata kita. Karena bacaannya bagus, menyentuh di dalam kolbu, sehingga kita itu diajak seolah-olah dialog dengan Al-Qur'an niku. Nah, niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, anjuran untuk membaca dengan suara yang baik, suara yang terbaik itu memang sangat disarankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anakku yang santri ini diusahakan belajar tilawahnya yang bagus, bacaannya bagus, diulang-ulang, tambah tahfidnya dan lain sebagainya. Karena nanti kalian adalah menjadi sahibul Quran,
penjaga Al-Qur'an, ya, nantinya menjadi imam, menjadi khatib, menjadi lain-lain begitu, maka mulailah kemudian saat ini memperbaiki bacaan Al-Qur'an secara terus-menerus begitu. Mumpung ada kesempatan waktu belajar. Kalau orang sudah dewasa, maka akan sangat sulit seseorang itu untuk menyediakan waktu untuk belajar secara khusus tentang Al-Qur'an itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang masih punya anak, putra, cucu dan lain sebagainya juga sama, kita motivasi supaya seneng anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk cinta kepada Al-Qur'an. Sehingga kemudian mereka itu menjadi sahibul Qur'an, yang suka merawat Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, membaca dengan bacaan yang terbaik terhadap Al-Qur'an itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan suatu pencerahan kepada kita dari hadis-hadis ini, memberikan kesadaran bagi kita semua. Itu diantara cara merawat Al-Qur'an. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.